Program yang kemarin memang banyak yang masih belum terrealisasi. Program yang ada ini harus dijalankan Membesarkan organisasi dengan mengembangkan sayap sampai tingkat akar rumput untuk bisa benar-benar memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. untuk menghilangkan bang cuwil. Yang tertib. Beginilah simulasi aksi penyampaian aspirasi di muka umum yang dilakukan oleh para pengurus dan anggota Posko Perjuangan Rakyat atau Pospera Kota Pasuruan. Kegiatan tersebut merupakan salah satu rangkaian Rakercap atau Rapat Kerja Cabang kedua dan pendidikan kaderisasi DPC Posko Perjuangan Rakyat Kota Pasuruan yang digelar di Villa Tiga Putri, Kota Batu, Jawa Timur pada tanggal 25 hingga 27 Desember 2020. Diikuti oleh seluruh pengurus dan anggota DPC Pospera Kota Pasuruan, gelaran rapat kerja tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pengurus DPD Pospera Jawa Timur, calon wakil wali kota terpilih Adi Wibowo atau Mas Adi, dan juga mantan wakil wali kota Pujo Basuki. Ketua DPC Pospera Kota Pasuruan Julius Indra Bibisono yang didampingi oleh Wakil Ketua M. Ikhwan, Sekretaris Slamet Basuki dan Abdullah selaku bendahara menjelaskan untuk tema yang diusung dalam Rakercap kali ini adalah Pospera bersama rakyat turut berpartisipasi dalam pembangunan Kota Pasuruan. Dalam Rakercap yang digelar secara swadaya kali ini, Pospera ke depan akan melanjutkan serangkaian program kerja yang bersinggungan langsung dengan kepentingan masyarakat, diantaranya adalah masalah pendidikan sosial sekaligus membesarkan organisasi sampai tingkat akar rumput. Yang lebih menarik, pada Rakercap kedua ini Pospera semakin mematangkan upaya memerangi Bang Cuil atau Bang Titil yang dinilai sangat meresahkan masyarakat. Langkah itu dimulai dengan mendirikan toko Pospera. Dengan Rakercap ini nanti diharapkan para pejuang muda penerus aktivis Pena 98 di Kota Pasuruan akan terus dan tetap menjadi mata, telinga, mulut, dan hati masyarakat. Program yang kemarin memang banyak yang masih belum terrealisasi. Mungkin untuk raker ini kita akan tetap meneruskan program kerja yang belum tercapai, sekaligus menambah bila teman-teman ada masukan atau program kerja yang baru yang akan terjadi dalam pemerintahan baru. Yang paling poin prioritas dalam Poin kita mengembangkan, yang pertama membesarkan organisasi dengan mengembangkan sayap, termasuk penguatan di tingkat sampai tingkat akar rumput. Yang program yang ada 3 program pendidikan, lingkungan, serta dalam segi sosial itu yang masih. Itu program yang lanjutan atau yang program tambahan? lanjutan, Mas. Program lanjutan. Yang tambahan ada belum? Yang tambahan masih Dibahas ini kan besok ya? sebentar lagi ini kita melakukan raker. Ada program-program pemberdayaan terhadap organisasi, misalnya usaha UMKM untuk organisasi sendiri. Untuk UMKM kita pernah muncul, sudah jalan. Saat ini kita memang prioritas ke anggota. Kita rencana buat toko Pospera, semacam tujuan kita seperti kalau di Pasuruan kan toko. Jadi nanti kita jadi distributornya. Pasar kita pertama di anggota. Untuk menghilangkan bang cuil itu loh. Jadi kita support dengan modal tanpa menggunakan apa-apa. Kalau ngomong keuntungan, mungkin kita pertama kali mungkin dari swadaya itu dan donatur yang memang berjiwa sosial yang akan ikut menyupport dan merealisasikan
toko Pospera ini. Rencana itu masuk dalam raker dapat dua Pospera ini. Itu program di raker pertama sudah jalan. Saat ini mungkin sampai 3-4 orang anggota yang kita berdayakan, kita berikan modal supaya itu jalan. Jadi dia ini ambil barangnya dari kita nganter, dia enggak kalau mungkin transport dan parkir. Jadi kita antar dengan harga yang sama dari kita ngambilnya ke distributor. Sejumlah pengurus DPD Pospera Jawa Timur yang turut menghadiri rangkaian acara Rakercap DPC Pospera Kota Pasuruan tersebut antaranya adalah Ketua DPD Jawa Timur Katno, Wakil Ketua Amin Suprayitno, dan Sekretaris DPD Jawa Timur Ari Setiabudi. Selain itu, pada Rakercap untuk membahas program kerja Pospera di tahun 2021 ini juga dihadiri oleh Ketua DPC Partai Gerindra Kota Pasuruan Haji Ahmad Zubaidi bersama dengan pengurus ranting dan anak cabang sekota Pasuruan. Ari Setiabudi selaku Sekretaris DPD Pospera Jawa Timur menyampaikan, sebagai organisasi yang turut serta memenangkan pasangan calon Saifullah Yusuf dan Adi Wibowo atau Gus Ipul dan Mas Adi pada gelaran pilkada kemarin, Pospera ke depan dapat menjalankan program-program yang sudah direncanakan, terutama program kerja yang belum dijalankan oleh pemerintah dengan maksimal di bidang sosial, pendidikan, dan lain sebagainya. Semua program yang ada ini harus dijalankan untuk bisa benar-benar memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Saya berharap agar teman-teman Pospera Pasuruan ini bisa masuk dalam Gusipul, dalam artian bisa menjalankan program-program yang tidak disentuh oleh Gusipul, tapi bisa disentuh oleh teman-teman Pospera. Misal bersih-bersih yang sering dilakukan oleh teman-teman Pospera, terus pemberian edukasi terhadap warga-warga yang mengalami kesulitan, terus hal-hal lain seperti penanaman pohon yang itu juga baik untuk pertumbuhan atau untuk kota Pasuruan sendiri. Nah, ini kita harapkan agar semua program yang tidak di-cover oleh pemerintah kota Pasuruan nantinya ini bisa di-cover oleh teman-teman Pospera, sehingga teman-teman bisa ada keberadaannya di masyarakat. Karena saya berharap setelah berhasil mengantarkan Gusipul ini, teman-teman juga terus mengawal agar Gusipul ini tetap berjalan dalam relnya dalam memberikan kemanfaatan dan kesejahteraan mungkin di musim pandemi ini karena belum tahu kapan berakhirnya, mungkin ada program-program yang menarik di sana, khususnya dalam ini mungkin dalam dunia pendidikan. Saya juga berharap teman-teman Pospera nanti bisa masuk ke masyarakat, memberikan edukasi bagaimana pentingnya pendidikan dengan menjalankan protokol kesehatan. Nah, teman-teman Pospera ini diharapkan bisa memberikan pengertian atau pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya prokes. Memang kita akui bahwa saat ini banyak anak-anak yang stres, orang tua yang stres dengan kondisi sekolah di rumah karena kondisinya memang seperti ini. Teman-teman, saya harapkan bisa memberikan pemahaman terus kepada masyarakat dan juga pihak dinas pendidikan ini juga memberikan edukasi juga kepada masyarakat, dan kalau memang nanti sekolah diberlakukan juga tetap menerapkan protokol kesehatan, dan teman-teman Pospera saya harapkan juga masuk di situ dan memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana prokes di sekolah. Sebagai kebutuhan khusus daripada proses mengajar atau belajar mengajar sistem daring. Nah, ini banyak wali murid yang tidak memiliki HP Android. Ada yang mungkin yang kapasitasnya masih dia mereka punya, tapi yang tidak mampu ini program yang namanya kuota gratis bagi ini. Dan program kuota gratis ini ternyata tidak merata, dan ini yang mungkin perlu adanya sorotan mungkin daripada NGO lah. Ya, saya nanti akan meminta kepada teman-teman Pospera untuk segera melakukan gerakan turun ke bawah inventarisasi kebutuhan warga dan siapa saja yang membutuhkan, sehingga nanti bisa diedukasi
diusulkan kepada pemerintah, dan saya juga akan meminta kepada teman-teman Puspera untuk bisa menekan kepada pemerintah Kota Pasuruan. Jadi saya harap nanti teman-teman Puspera bisa melakukan hal semacam itu, dan kita akan meminta agar mereka lebih aktif lagi melakukan edukasi pada masyarakat dan juga menekan kepada pemerintah. Namun ketika menekan juga harus ada data. Nah, ini yang saya harapkan teman-teman Puspera turun untuk mendata secara valid kebutuhan-kebutuhan warga yang berkaitan dengan pendidikan. Dari Kota Batu, Jawa Timur, Eko Budi Setiawan, Pujiono, Tim Liputan, Akurasi TV. Akurasi TV.